kabar, brother? Terima kasih yang udah subscribe di channel ini. Jadi kali ini kita mau buat potongan di rambut yang benar-benar ikal, ngembang. Ikalnya itu bisa terbilang sangat ikal banget ya. Tapi ya itu posisi rambutnya tipis. Yuk kita lihat modelnya. Apa kabar, brother? Baik, Sekarang mau dipotong gimana? terserah, yang penting bagus. Yang penting bagus, oke. Saya cek dulu ya. Untuk posisi rambutnya ini ikal ya. Dan pertumbuhannya ini tipis, jadi saya sarankan di bagian samping atau shade tidak akan terlalu tipis, dan tipisnya itu hanya di bagian belakang dan di bagian area tempel ya. Ngomong-ngomong, di keseharian kerja di outdoor apa indoor? Indoor. Berarti jarang pakai produk ya, karena rambut posisi ikal seperti ini. Iya. Asli dari mana? Ambon. Ambon. Di sini kerja sebagai apa? Debt collector. Kita penting siapa itu? Kuat aja. Tidak. Oh, berarti lebih. Dia itu kerjanya debt collector, berarti kerjanya kadang di indoor dan di outdoor juga ya. Karena dia lebih fokus ke penagihan ya. Iya. Oke. Berarti sedikit harus dikasih potongan yang agak serem juga nih, biar takut ketika customernya tidak mau bayar utang. Iya benar. Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kita mulai, lanjut pakai guard nomor 4 di close, karena bagian sampingnya tidak akan terlalu tipis, jadi tipisnya di area tempel dan di area neck. Nah, segini juga rambutnya udah terlihat tipis ya. Oke, kita turun pakai setengah di open. Nah, untuk bikin guideline-nya itu dari siku-siku kepala di bagian atas sampai ke ujung siku-siku di area telinga ini. Teruruskan. Nah, seperti ini. Lanjut kita pakai trimmer. Setelah pakai trimmer, seperti biasa kita pakai shaper. Nah, ini perbedaan taper fade dan temple taper fade. Kalau ini kita buat taper fade. Lanjut kita pakai shaper, tapi jangan terlalu atas juga. Sini kita akan motong beda teknik ya, karena rambut si customer ini tipis, jadi tidak akan terlalu. Kalau kita ngambil aman aja. Lanjut pakai setengah di close. Setelah pakai setengah, kita lanjut pakai satu di close. Setelah pakai satu close, kita pakai di satu open. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk yang tebal ini kita hilangkan dengan scissor-over comb ya. Jangan pakai clipper, karena kalau pakai clipper dia akan terus menyesuaikan hingga tidak ada batasan gradasi. Makanya harus pakai scissor-over comb. Setelah pakai satu close dan open, kita balik lagi ke setengah di middle untuk menghilangkan garis bekelas antara setengah di close dan satu di close. Biasanya kan di sini suka pakai no open karena rambutnya tipis, jadi saya teruskan tidak akan terlalu tipis ketika bikin baseline-nya, midline-nya maksudnya, bukan baseline. Nah, lanjut lagi kita pakai no clipper untuk menghilangkan garis bekas trimmer. Sini pelan-pelan, jangan sampai ke atasan ya. Nah, kita lanjut pakai scissor-over comb ya. Jadi di sini saya akan buat sedikit agak serem karena dia pekerjaannya debt collector.
seperti biasa debt collector itu penagihan utang piutang ya, yang customernya itu macet. Nah, makanya dia itu harus sedikit agak seram. Jangan sampai kita potong lucu ya, karena customer dia akan terlihat kurang greget, kurang seram lah kalau kita potong lucu. Makanya untuk bagian atasnya saya potong natural seperti ini, jangan dipotong atau enggak dibuat French crop, jangan. Kalau muka seperti ini dibuat French crop bakal jadi lucu. Lanjut pakai gunting thinning ya, atau gunting penipis untuk menghilangkan bekas si gunting bekas Styrofoam atau gunting plate. Nah seperti ini sudah terlihat mulai pembentukan gradasi ya. Kita lanjut pakai quad nomor 1,5 di oven ya. Jadi di sini kita bikin baseline-nya seperti biasa, semain ke area atas. Kemarin kan kita buat ke area bawah. Kenapa saya selalu bikin buat taper fade? Karena taper fade itu banyak macamnya, makanya saya akan terus buat taper fade sampai menurut saya habis bahwa taper fade itu beberapa macam ya. Buat baseline-nya mengukur dari area depan tadi ya, yang kita buat baseline-nya seperti ini, ukurnya ke sini, itu di sini. Jangan sampai terlalu atas juga, karena rambut produksi customer ini tipis ya. Kita habiskan. Lanjut kita pakai 0 di oven. Nah kenapa untuk di area belakang kita pakai 0 oven? Karena di area belakang pertumbuhan rambutnya itu tipis ya, maksudnya tebal, karena hampir semua kepala area samping dan belakang itu pertumbuhannya sangat berbeda. Makanya buat kalian ketika potong rambut harus memperhatikan setiap bentuk kepala dan pertumbuhan rambutnya biar tahu ya. Lanjut pakai nomor 1 di close ya. Di sini batasannya 1 jari dan si middle-nya ini ke bagian semil ke atas. Lanjut kita pakai 1 oven. Setelah 1 open, kita luasnya naikkan untuk menghilangkan garis bekas antara 1 close dan 1 open ya. Kita hilangkan di nomor 1 di middle. Nah seperti ini. Nah di sini si customernya itu ada benjolan yang menusuk ke dalam ya. Makanya di sini pasti sedikit agak susah untuk menghilangkan garisnya. Makanya dihilangkan, untuk menghilangkannya itu caranya pakai gunting thinning atau enggak gunting skisor ya. Seperti itu. Kita lanjut pakai setengah di close untuk menghilangkan antara garis bekas oven dan trimmer tadi. Hilangkan perlahan. Ini di sini udah harus mengatur tuasnya ya brother, atau lever oven close nya. Di sini pakai close, up to close, middle, open, up to close, middle, open. Setelah udah kita hilangkan garis bekas trimmer ya, pakai nomor clipper di close. Sini sama juga harus mengatur lever open close nya, jadi jangan sampai ke atasan. Kalau ke atasan dia akan menimbulkan garis baru ya. Nah kebanyakan yang buat taper fade itu missnya itu di pas buat gradasi di area ini dan di area ini, karena kalau ke atasan dia itu akan menyesuaikan ke atasan sampai ke atasan. Semuanya harus dijaga ketika menggunakan clippernya, harus bagus
slow motionnya itu harus akurat dan harus konsisten. Untuk yang tebalnya ini kita gunakan skisor Vercom atau gunting plate. Untuk gunting potong, biar tidak terlalu ketipisan. Ketika kita pakai clipper, dia itu akan ketipisan. Makanya saya selalu pakai gunting plate untuk menjaga biar tidak terlalu ketipisan. Nah, untuk yang yaitu menusuk ke dalam, nah hilangnya pakai gunting ini. Tapi sisirnya itu harus yang kecil, jangan yang besar. Lanjut sebelah sini. Setelah pakai gunting skisor Vercom, lanjut pakai gunting tinning ya, untuk menghilangkan bekas pemotongan atau penghalusan bekas gunting plate atau gunting potong. Nah, lanjut kita pakai gunting tinning ya, untuk memperhaluskan bekas gunting plate atau gunting potong yang barusan dipakai ya. Nah, untuk menghaluskannya pakai gunting tinning. Kalau tidak pakai gunting tinning, nah jadinya kan seperti ini tuh, kurang menyusun gradasinya ya. Jadi hilangkannya pakai gunting tinning. Ini masih tebal ya, antara ini dan ini udah gradasinya udah bagus. Nah, dan ini masih tebal di area shield atau di area samping belakang telinga ya. Jadi kita hilangkan perlahan menggunakan gunting potong ya, tapi sedikit, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam tidak akan ada ciri khas taper fade-nya ini ya. Ini tapi hanya sedikit-sedikit aja. Nah, setelah udah kita menghilangkannya garis-garis kecil pakai gunting tinning. Lanjut pakai gunting tinning ya, untuk menghaluskan bekas gunting yang barusan atau gunting potong. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat outline untuk mempertegas ciri khas potongan. Yes! Kita bikin outline karena posisinya mati lampu ya, jadi kita di luar karena ini masih sedikit lagi untuk memotongnya. Pokoknya kita di luar barber ya. Seperti ini brother. Nah, untuk outline buat taper fade ini, jadi runcingnya sedikit agak dikasih runcing. Kalau untuk taper fade Korean style, dia itu sedikit dikasih runcing di lebar ya, jadi ke sini bukan ke samping sini. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya.